Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Ibu dosen Mahilda SD SCMPD selaku dosen pengampu kuliah usul fikih dan kaidah fikih. Baiklah, perkenalkan nama saya Beni Ardan, mahasiswa STE Syariah Bengkalis, Prodi Manajemen Bisnis Syariah semester 4 akan menjelaskan materi mengenai 5 kaidah asasi masalah fikih. Yang pertama, pengertian kaidah asasi. Kaidah asasi semula dinamakan kaidah usul, yakni kaidah pokok dari segala kaidah fikih yang ada. Setiap permasalahan furu'iyah dapat diselesaikan dengan kalimat kaidah tersebut, walaupun seorang mujtahid belum sempat membuktikan dasar-dasar hukum secara tafsili. Kaidah asasi itu digali dari sumber-sumber hukum baik melalui Al-Quran, Sunnah maupun dari dalil istinbat. Karena itu, setiap kaidah didasarkan atas nas-nas pokok yang dapat sebagai standar hukum fikih, sehingga sampai dari nas itu dapat diwakili dari sekian polisi nas-nas ahkam. Yang kedua, 5 kaidah asasi. 5 kaidah tersebut di bawah ini sangat mansur di kalangan mazhab Syafi'i khususnya, dan di kalangan mazhab-mazhab lain umumnya meskipun urutnya tidak sama. Yang pertama, ada kaidah berkaitan dengan niat. Yang A, teks kaidahnya. Segala perkara tergantung kepada niatnya. Yang B, dasar nas kaidahnya. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan ketaatan kepada dalam menjalankan agama yang lurus. Quran surah Al-Baqarah ayat 98. C, eksistensi niat. Niat di kalangan ulama-ulama Syafi'iyah diartikan maksud melakukan sesuatu disertai dengan pelaksanaannya. 2. Kaidah yang berkenaan dengan keyakinan. A. Teks kaidah. Keyakinan itu tidak dapat dihilangkan dengan kerugian. B. Dasar-dasar nas kaidah. Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya apabila seseorang di antara kalian merasakan sesuatu dalam perutnya, kemudian dia ragu apakah sesuatu itu telah keluar dari perut atau belum, maka orang tersebut tidak boleh keluar dari masjid sampai dia mendengar suara kentut atau mencium baunya. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah. 3. Kaidah yang berkenaan dengan kondisi menyulitkan. Yang A, teks kaidahnya, kesulitan mendatangkan kemudahan. B. Dasar-dasar nas kaidah. Firman Allah yang artinya Allah menghendaki kemudahan bagi kalian dan tidak menghendaki kesulitan bagi kalian. Quran surah Al-Baqarah ayat 85. C. Klasifikasi kesulitan. Dr. Wahbah Az-Zuhaili mengklasifikasikan kesulitan dalam 2 kategori. Yang pertama, kesulitan mubtadah. Kesulitan mubtadah adalah kesulitan alami di mana manusia mampu menjalani keluar sehingga ia belum masuk pada keterpaksaan. Kedua, The legends and the myths, Achilles and his gold, Hercules and his gifts, Spider-Man's control, and Batman with his fists. And clearly I don't see myself upon the list. She say, where you wanna go? I'll let you. Kemudaratan harus dihilangkan. B. Dasar-dasar nas yang berkaitan. Firman Allah SWT yang artinya dan jangan sekali kamu membuat kerusakan di bumi. Quran surah Al-A'raf ayat 55.
Kaidah-kaidah berkenaan dengan kondisi mudarat. Kaidah pertama, kemudaratan itu dapat memperoleh keharaman. Batasan kemudaratan adalah suatu hal yang mengancam eksistensi manusia yang terkait dengan 5 tujuan, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara kehormatan atau harta benda. Kaidah kedua, apa yang dibolehkan karena darurat diukur sekedar kedaruratannya. 5. Kaidah berkenaan adat kebiasaan. Teks kaidahnya, adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum. B. Dasar-dasar nas kaidah. Nabi Muhammad SAW bersabda, yang artinya, dan pergaulilah mereka istri-istrimu dengan cara yang ma'ruf atau baik. Hadis Surat Ahmad dari Ibnu Mas'ud. Pengertian yang C. Pengertian adah atau uruf. Jumhur ulama mendetikan adah dengan uruf keduanya mempunyai arti yang sama, namun sebagai fuqaha membedakan al-jurh. Misalnya, mendesikan adah dengan adah adalah suatu perbuatan yang terus-menerus dilakukan manusia karena logis dilakukan secara terus-menerus, sedangkan uruf tidak hanya merupakan perkataan tetapi juga perbuatan atau juga meninggalkan sesuatu. Karena itu dalam terminologi bahasa Arab, uruf dan adah tiada beda. Demikianlah pembahasan sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.